Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Kita jumpa lagi dalam Lintas Magota edisi hari ini Jumat 1 Agustus 2025 bersama saya Teti Bahagia. Informasi dari RRI Manado mengawali kebersamaan kita dalam Lintas Berita Magota. Kolaborasi antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia (FAO) dan pemerintah Republik Korea menggelar program intervensi biosecurity komunitas untuk demam babi Afrika atau Community African Swine Fever Biosecurity Intervention (KABI). Kementerian Pertanian Indonesia dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa Food and Agriculture Organization (FAO) bersama pemerintah Republik Korea secara kolaboratif melaksanakan program intervensi biosecurity komunitas untuk demam babi Afrika Community African Swine Fever Biosecurity Intervention atau CABI. Program CABI dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit demam babi Afrika yang sangat menular di Sulawesi Utara sehingga telah berhasil menurunkan angka kematian babi dan memastikan keberlangsungan mata pencarian para peternak di daerah percontohan. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Utara Wilhelmina Pangemanan mewakili Gubernur dalam diseminasi lokakarya hasil program CABI di Sulut mengungkapkan program ini telah menunjukkan besarnya pencapaian yang diraih peternak karena menghasilkan ketahanan pangan yang lebih kuat dan peningkatan kesadaran dalam mencegah penyebaran ASF. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, serta pihak FAO, Food and Agriculture, ECTAT Indonesia, yang telah bersedia menyelenggarakan program CABI di Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara dan di Kabupaten Minahasa Selatan, bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten tersebut kepada peternak babi yang sudah terseleksi yang tidak terkontaminasi dengan virus ASF hingga kini berhasil lebih efektif dalam pengendalian penyakit ASF dan meningkatkan kembali populasi ternak babi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Direktur Jenderal Pertanian dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda memaparkan program CABI telah menunjukkan pemberdayaan di tingkat masyarakat merupakan kunci untuk memerangi ASF. Kenapa biosecurity menjadi penting? Karena itu adalah salah satu kunci pengendalian yang bisa dilaksanakan langsung oleh masyarakat bersama-sama juga tentunya bimbingan dari dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Dan tidak kalah pentingnya Bapak Ibu semua, kita juga bisa seharusnya menganalisa risiko terhadap faktor-faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya penyakit ini. Rajendra Aryal, perwakilan FAO Indonesia dan Timor Leste, menggarisbawahi pentingnya program CABI dalam meningkatkan kemampuan Indonesia dalam memerangi ASF. Setiap lintas sektor dan level yang ada di pemerintahan. What brings us together is not a disease outbreak, it's a shared responsibility. African swine fever continues to be a threat, but with proper knowledge, practical steps, and cooperation, we can limit its spread and reduce its impact. Program ini telah berhasil dilaksanakan di 3 wilayah percontohan sasaran di Sulawesi Utara yang dianggap sangat rentan terhadap ASF karena populasi yang cukup tinggi, yaitu Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, dan Minahasa Utara. Demikian Bobi Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia. Aliansi Stewardship Herbisida Terbatas Alister bersama Dinas Pertanian Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara menggelar Training of User atau TOU bagi para petani untuk meningkatkan pengetahuan terkait penggunaan produk
perlindungan tanaman berbahan aktif paraquat dichlorida secara bijak dan bertanggung jawab. Aliansi Stewardship Herbisida Terbatas bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara menggelar training of user bagi para petani. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya petani terkait penggunaan produk perlindungan tanaman berbahan aktif paraquat dichlorida secara bijak dan bertanggung jawab. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah komunikasi dan koordinasi antar petani, pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor pertanian. Perwakilan Alister Pusat Mulyadi Benteng menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang telah dilaksanakan di 381 kabupaten di Indonesia. Dalam pelatihan ini petani dibekali prinsip penggunaan pestisida berbasis 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jenis, tepat waktu, tepat dosis, tepat cara, dan tepat mutu. Pestisida bisa meminimalkan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Ya. Nanti kami dari materi yang kami menyampaikan dari Dinas Pertanian menyampaikan ya terkait dengan peraturan perizinan, bagaimana memahami label, bagaimana menangani kalau ada sisa pestisida dan sebagainya, yaitu nanti itu. Jadi dari Dinas Kesehatan tentu nanti akan menyampaikan pertolongan pertama ya, pencegahan dan penanggulangan apabila terjadi gejala keracunan atau keracunan. Nanti dari Alister akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan pestisida secara baik, benar, bijaksana dengan dampak negatif sekecil mungkin terhadap manusia dan lingkungan. Dan nanti akan diakhiri dengan praktek kalibrasi, bagaimana mengkalibrasi hand sprayer, bagaimana menggunakan hand sprayer secara baik dan benar. Keberadaan teknologi herbisida membantu petani mengatasi keterbatasan tenaga kerja, terutama dalam pengendalian gulma di lahan pertanian. Namun, ia juga mengingatkan potensi dampak negatif dari penggunaan herbisida jika tidak sesuai aturan. Penggunaan bahan kimia di bidang pertanian memiliki konsekuensi yang harus dipahami oleh para petani. Karena itu, pertemuan ini dinilai strategis dan penting untuk keberlanjutan pertanian yang sehat dan produktif. Materi yang didapat yakni kalibrasi penyemprotan aman dan efektif, peraturan dan perundang-undangan, serta kesehatan dan prosedur darurat pencegahan keracunan pestisida. Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dari RRI Manado, kita ke RRI Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo mengembangkan tanaman sorghum sebagai solusi memperkuat ketahanan pangan dan energi. Pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini mendorong pengembangan tanaman sorghum yang mulai dilirik oleh investor. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Mulyadi Mario kepada RRI mengatakan sorghum memiliki 3 kegunaan sekaligus, yakni kebutuhan makanan, pakan, dan bahan bakar. Hal itu sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi dunia saat ini, yakni krisis pangan dan krisis energi. 3 tahun lalu, Gorontalo telah melakukan uji coba penanaman sorghum di lahan seluas 5 hektar. Sejumlah perusahaan juga telah melakukan uji tanam di berbagai lokasi guna mengidentifikasi wilayah yang paling cocok untuk pengembangan tanaman tersebut. Ya, tadi kalau kira-kira seminggu yang lalu Pak Gub menerima investor, dan saya mendampingi Pak Gub, diterima oleh Senior Vice President Pertamina, bersama bagian R&D-nya, Research and Development-nya, membicarakan masalah sorghum ini. Jadi tadi disepakati dari pembicaraan tadi akan dalam waktu dekat akan ada semacam denfarm, ya. Kita tidak lagi bicara denplot karena kita sudah lakukan 3 tahun yang lalu ini penanaman sorghum. Bahkan kita sudah menguji kurang lebih 23 galur yang mana kira-kira cocok dengan kondisi agroklimat Gorontalo, ya. Nah, alhamdulillah dalam waktu dekat ini akan dilakukan denfarm, dan tidak hanya sekedar denfarm. Jadi akan dibangun semacam closed loop terkait dengan sorghum ini. Sementara itu, dosen teknologi pangan Universitas Negeri Gorontalo Agus Bahar Rahman menjelaskan sorghum adalah tanaman strategis masa depan. Sorghum adalah tanaman multiguna yang mampu tumbuh di lahan yang marginal
dikenal dengan curah hujan yang rendah bahkan ekstrim. Dengan kondisi geografis dan iklim Gorontalo sangat mendukung pengembangan tanaman sorghum. Secara gambaran agroekologis, wilayah Gorontalo ini memang memiliki wilayah yang karakteristik yang sesuai untuk budidaya sorghum, di mana sebagian besar wilayahnya, terutama di beberapa kabupaten seperti Bualemo, Pohuwato, dan Monebolango, ini memiliki lahan kering bertekstur lempung berpasir ya, serta terbatas dalam akses irigasi. Sehingga ini bisa menjadikan budidaya tanaman seperti padi atau jagung sering terkendala pada saat musim kemarau. Disinilah sorghum menjadi unggulan ya, karena mampu telah tumbuh menjadi tanaman yang optimal dengan curah hujan antara 400 sampai 600 mm per tahun, dan ini pun tahan terhadap kekeringan berkat akar serabut yang dalam serta morfologi daun efisien dalam mengurangi evaporasi. Ia menambahkan sorghum memiliki kemiripan dengan jagung, komoditas yang telah lama dibudidayakan oleh petani Gorontalo. Kesamaan ini dinilai dapat mempermudah proses adaptasi petani dalam membudidayakan sorghum secara lebih luas. Dari Gorontalo, Budi Akantup, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya kita menuju ke RRI Tahuna. Nuansa bulan kemerdekaan mulai terasa di Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pedagang musiman khas hari ulang tahun Republik Indonesia mulai terlihat di berbagai sudut kota Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini menandakan suasana peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025 mulai terasa di Tahuna, ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pantauan RRI Jumat 1 Agustus 2025, pedagang mulai berjualan bendera, umbul-umbul, dan pernak-pernik merah putih di kawasan pusat kota, Pasar Towo, Satu Jalur, dan Tidore Atas. Kami mulai berjualan sejak penghujung bulan Juli, namun hingga kini masih sepi, ujar Faisal saat ditemui membuka lapak di sudut Pasar Towo, Tahuna. Diperkirakan pembeli mulai akan ramai H-7 karena sudah ada himbauan pemerintah untuk memasang bendera merah putih. Faisal menjelaskan pembeli cenderung dari Tamako, Lapango, Tatoareng, Kawiyo, Matutuang, dan Marore, baik itu dari pemerintahan maupun masyarakat umum. Kayaknya tahun sekarang agak sepi. Kalau tahun kemarin di tanggal segini udah ada yang beli? Udah mulai agak sedikit rame lah. Kalau tahun sekarang? Belum. Sekarang iya masih belum apa. Pendapatan nggak menentu ya, tergantung laku. Kalau lagi mundur ya boleh lah. Paling nanti ramenya biasa tanggal 10 lah. Paling banyak dibeli paling ini nih yang begini. Umbu-umbu. Iya. Ini benerannya ada umbu-umbu, ada rumba itu, ada pernak-pernik kayak sana tuh. Faisal rutin berjualan setiap jelang 17 Agustus, menyediakan beragam jenis bendera, umbul-umbul, dan hiasan kemerdekaan. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp5.000 untuk bendera dan pernak-pernik kendaraan bermotor, bendera dan umbul-umbul ukuran sedang dan besar mulai dari Rp35.000 dan Rp50.000. Saat ini nuansa merah putih menghiasi kota Tahuna melalui pemasangan bendera dan umbul-umbul baik di instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perbankan, swasta, maupun gedung ibadah menandai awalnya semarak bulan kemerdekaan. Milania Dava Ramadhani, RRI Tahuna terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dari Tahuna kita menuju ke Talaut. Puluhan pelajar di Kabupaten Kepulauan Talaut siap mengikuti Diklat Paskibraka 2025. Pemusatan pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka Diklat Paskibraka tingkat Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2025 resmi dimulai Jumat 1 Agustus hari ini. Upacara pembukaan dan penerimaan calon Paskibraka yang dihelat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol dipimpin langsung Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisya Gereca Bembungan di Aula Halena Beach Hotel Melongwane. Dalam sambutan Bupati Willy Titah yang dibacakan Wabub Talaut ditegaskan, Paskibraka bukan hanya sekedar pengibar bendera, tetapi simbol kehormatan, disiplin, dan semangat nasionalisme. Melalui wadah ini, generasi muda dibentuk menjadi pribadi yang cinta tanah air, berintegritas, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa dan kepemimpinan yang kuat. Karena itu, jalani seluruh proses yang ada dan juga pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, semangat yang tinggi, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab.
Gunakan momen ini untuk mengasah fisik, mental, dan juga karakter kalian sebagai calon pemimpin bangsa dan negara di masa depan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Wanita pertama di Bumi Prodisa ini menyampaikan apresiasi dan reward kepada para pelatih maupun pembina atas dedikasi, keteladanan, dan kesabaran dalam membimbing Capaski. Diketahui sebanyak 30 orang pelajar yang terpilih tersebut terdiri dari 15 putra dan 15 putri. Mereka akan mengikuti pelatihan yang berlangsung hingga 14 Agustus mendatang. Siswa-siswi ini merupakan hasil seleksi dari ratusan pelajar se-Kabupaten Kepulauan Talaut. Dari Meloane, Kabupaten Kepulauan Talaut, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Sekian rangkuman Lintas Berita Magota sepekan. Saya Teti Bahagia, selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.